Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah ketahui bahwasannya tinggal hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan di mana Al-Qur'an kalamullah diturunkan di dalamnya, dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka tentu kita sebagai seorang muslim, ketika kita mendapatkan kabar gembira, mendapatkan kabar tentang kemuliaan bulan Ramadan, kita mestinya menyiapkan diri untuk menyambut bulan tersebut. Sebagaimana kita, seandainya datang kepada kita seorang tamu yang mulia, seorang gubernur, bahkan seorang presiden, tentu kita sebagai pribadi yang baik, tentu kita akan menyiapkan ya persiapan-persiapan untuk menyambut tamu yang mulia tersebut. Ya, entah itu persiapan jamuan ya, atau misalnya persiapan kita sebagai tuan rumah, apakah yang akan kita bahas ketika datang tamu tersebut atau yang lainnya, maka semua itu perlu persiapan. Oleh karena itu, ketika Ramadan datang kepada kita, maka hendaklah kita menyiapkan diri betul-betul untuk menyambut bulan tersebut. Dan tentunya sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, maka hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan yang suci tersebut. Sebagaimana salafus salih terdahulu, mereka berdoa 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan untuk disampaikan kepada bulan tersebut. Sebagaimana kata Mu'alla bin Fadl rahimahullahu ta'ala, kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhur an yuballighahum Ramadan. Yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhum. Ya, dahulu, orang terdahulu, para salafus salih, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan untuk bertemu atau untuk disampaikan kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan mereka berdoa 6 bulan berikutnya untuk diterima amal soleh mereka selama di bulan tersebut. Dan di antara doa salafus saleh ya untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, sebagaimana datang sebuah doa yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa kana min du'aihim, dan di antara doa-doa mereka, yaitu doa para salafus salih, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, ya Allah, antarkan aku hingga sampai kepada bulan Ramadan, dan antarkan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu, ya, bulan yang terbaik dan hanya terjadi setahun sekali, sangatlah rugi kita kalau seandainya kita tidak memanfaatkan bulan tersebut untuk bersungguh-sungguh. Sangatlah rugi kita sebagai seorang hamba apabila tidak meraih kebaikan yang begitu banyak, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang melimpah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, atau raghima anfu mri'in adraka Ramadan salakha falam yufar lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang yang bertemu Ramadan, kemudian Ramadan pergi, ya, meninggalkan dia, tetapi dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan bagi kita untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Apalagi di bulan tersebut, sebagaimana datang dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan,
sufilat syayatin wa mardatul jin wa ghulliqat abwabun nar wa falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu dan para pembangkang dari golongan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Dan pintu-pintu surga pun dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Kemudian wa yunadi munadin kulla lailah, dan ada penyeru setiap malam, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Ya, wahai pencari kebaikan, datanglah, kesinilah, bersegeralah. Dan wahai pencari keburukan, berhentilah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi u'taqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Dan itu terjadi setiap malam. Makanya kalau kita tidak bisa menjadi hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka di hari pertama, maka bersegeralah kita untuk termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut di hari kedua. Kalau belum juga di hari kedua, maka usahakan di hari yang ketiga. Kalau belum juga, maka usahakan di hari yang keempat dan terus sampai tanggal 30 atau 29 Ramadan. Intinya ini kesempatan buat kita untuk mendapatkan kebaikan yang begitu luar biasa, ya. Apalagi syaitan dibelenggu, maka ini kemudahan untuk melaksanakan amal soleh. Dan Ramadan juga bulan ampunan. Ya, maka ini kesempatan buat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama ini, maka ini adalah ajang yang Allah berikan keutamaan kepada hamba-hambanya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang melaksanakan salat malam, qiyamul lail di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di dalam riwayat lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Ramadan juga merupakan ajang penghapusan dosa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Ramadhanu ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya itu merupakan penghapusan dosa selagi dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ya. Ramadan juga ya, di dalamnya ada pahala yang tidak terbatas. Di dalam Ramadan di dalamnya ada pahala yang tidak terbatas. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amal ibni Adam lah illa shiyam." Setiap amalan ibnu Adam maka baginya, ya, illa siyam, kecuali siyam, fa innahu li, maka ini adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas pahalanya. Artinya tidak ada batasan, ya, bagi seseorang yang melaksanakan puasa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita lihat keutamaan-keutamaan Ramadan, maka sangatlah banyak sekali, ya. Dan di antara hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Maka semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka tujuannya adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa, mencetak generasi-generasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa tersebut melatih seseorang menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah puasa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, maka ini melatih keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia makan di siang hari tanpa diketahui oleh orang lain, ya,
maka ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan pembatal-pembatal puasa dan menjaga kualitas puasanya, maka artinya dia telah melatih dirinya untuk menjadi hamba yang ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan juga kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar. Jangankan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perkara yang mubah sekalipun Allah larang, ya, seperti makan, minum, kemudian jima dan yang lainnya, maka ini Allah larang. Kenapa? Karena ini juga merupakan latihan bagi kita seorang hamba untuk menjadi orang yang sabar. Dan kita tahu bahwasanya pahala orang yang sabar tidak terbatas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, pahala orang yang sabar tidak ada batasnya, ya, tidak ada hisabnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sangatlah banyak sekali keutamaan-keutamaan kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama terkait keutamaan bulan Ramadan. Tetapi insyaallah taala untuk kesempatan kali ini kita fokuskan kepada pembahasan fikih ringkas seputar Ramadan, bagaimana kita menjalani hari-hari kita selama bulan Ramadan. Baik, tentu pertama kali ketika kita nanti mendapatkan pengumuman dari pemerintah tentang masuknya tanggal 1 bulan Ramadan di malam hari, maka pertama kali adalah dengan apa masuknya tanggal 1 Ramadan tersebut. Maka di sana ada dua cara, ya, metode di kalangan para ulama fikih. Yang pertama adalah metode ru'yah dan yang kedua adalah metode hisab. Ya, adapun metode hisab maka ini sebenarnya hanya membantu saja dalam metode ru'yah. Adapun yang jumhur ulama maka menggunakan metode ru'yah, dan alhamdulillah negara kita Indonesia ada pemerintah yang mengatur di dalam masalah ru'yah tersebut. Oleh karena itu kita menunggu saja pengumuman dari pemerintah kapan masuk tanggal 1 Ramadan, maka di malam itulah kita mulai melaksanakan sholat tarawih dan besoknya kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini kemudahan alhamdulillah, ya, negara kita mengatur semuanya dan kita nggak perlu melihat langsung ru'yah hilal karena sudah ada yang mewakili. Nah, baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi ini perdebatan di antara para ulama. Ada sebagian ulama yang menggunakan metode hisab dan sebagian kaum muslimin di kita pun ada yang menggunakan metode hisab. Maka ini adalah perbedaan, ya, ijtihad yang tidak semestinya juga kita kemudian berpecah, ya, bermusuhan, apalagi saling benci dan mencaci karena perbedaan tersebut, ya. Intinya tentu kita harapkan, ya, kita bersama masuk Ramadan bareng-bareng dan kita masuk Syawal pun bareng-bareng, ya. Adapun metode ru'yat ini berlandaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Ya, kalian berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jadi tidak ditentukan di sini karena hisab, ya, bukan karena hisab, tapi karena ru'yah, karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa'uddu 30 yauman. Tetapi kalau kalian tertutup untuk melihat hilal tersebut, maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30 hari, ya, yakni uddu Sya'ban 30, ya, maka hitunglah Sya'ban itu sampai 30 hari. Fa akmilu iddat Sya'ban 30 yauman, ya, sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Nah, ini merupakan metode yang digunakan oleh jumhur ulama dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan dan juga masuknya bulan Syawal, ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kemudian kita dapat pengumuman bahwasannya Ramadan sudah masuk, maka, ya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita berdoa melihat hilal. Nah, melihat hilal. Dan doa ini sebenarnya tidak khusus kepada bulan Ramadan saja, tapi dibaca juga di bulan-bulan yang lain. Tapi tidak masalah, ketika masuk Ramadan, maka kita baca doa melihat hilal. Sebagaimana dari sahabat Talhah, ya, secara marfu' disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam
Rabbi wa rabbukallah. Ya, Nabi SAW berdoa, ya Allah, hadirkanlah hilal Ramadan untuk kami dengan keberkahan dan juga dengan iman, dengan keselamatan, serta dengan agama kami yaitu Islam. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai hilal, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini doa yang kita bisa baca ketika pertama kali mendengar bahwasannya malam ini masuk 1 Ramadan. Ya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Nah, baik. Atau Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Setelah itu, setelah kita uh, mendapat pengumuman bahwasannya malam ini masuk tanggal 1 Ramadan, kita baca doa, kemudian kita ya persiapan untuk uh, melaksanakan salat Isya, dan di sana ada tentunya niat ya, niat dari mulai malam itu terbenamnya matahari sampai sebelum fajar ya, karena ini merupakan puasa yang wajib, maka kaidahnya setiap puasa yang wajib maka wajib juga meniatkannya dari malam hari. Wajib meniatkannya dari malam hari ya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka boleh dilaksanakan setelah pagi hari ya. Misalnya kita jam 9 atau jam 10 belum makan, belum minum dan belum melaksanakan pembatal-pembatal puasa, maka kita semenjak itu boleh kita niatkan puasa sunnah ya. Maka boleh. Tapi puasa wajib tidak. Puasa wajib diantaranya puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, ya qadha. Maka ini tidak boleh diniatkan dari pagi hari. Wajib diniatkan dari malam hari, atau ya batasnya dari mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man lam yubaiti siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari atau sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Di dalam hadis lain, "Man lam yubaiti siyama minal lail fala siyamalah." Ya, barang siapa tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Maka ini perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Kalau puasa sunnah kita mulai dari jam 9, 10 misalnya, maka boleh. Karena Nabi SAW pernah melaksanakan demikian. Ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istri-istrinya, "Hal indakum syai?" Apakah kalian ada makanan? Maka kata para istri Nabi SAW, tidak ada. Faidzan ana shaim, kata Nabi, oleh karena itu saya berpuasa. Ya, itu Nabi meniatkan puasa semenjak pagi hari itu boleh ya, selagi sebelumnya belum sebelumnya belum makan, minum ataupun jima ya, atau melaksanakan pembatal-pembatal yang lain. Baik, kemudian ada pertanyaan ya, apakah niat itu harus dilafalkan? Apakah niat puasa harus dilafalkan? Maka jawabannya adalah tidak perlu ya, karena niat itu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati ya. Adapun melafalkan, maka sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi ini dengan syarat ini orang sering was-was, orang sering ragu-ragu. Maka orang yang seperti ini, untuk meyakinkan dia, maka dia boleh melafalkan. Adapun orang yang sudah yakin ya, yang biasa, maka tidak perlu melafalkan niat. Dan ini pendapat yang lebih kuat, dan ini juga sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nabi tidak pernah melafalkan niat, dan para sahabat juga tidak pernah melafalkan niat. Maka sebagaimana kata Nabi SAW, "Wa khairal huda huda Muhammadin SAW." Petunjuk Nabi kita SAW. Ya, kalau Nabi tetapkan niat dan melafalkan niat. Ya, 6. Intinya niat tidak perlu dilafalkan. Ya, kalaupun misalnya ada sebagian pendapat ulama yang membolehkan melafalkan, itu untuk orang yang ragu-ragu, itu untuk orang yang tidak yakin suatu amalan atau kurang mantap dalam niatnya, maka diperbolehkan melafalkan niat, tetapi tidak dirutinkan, tidak dirutinkan. Baik. Setelah dia niat ya, maka ada pertanyaan kemudian berikutnya, apakah niat itu dilakukan setiap malam atau ya cukup sekali saja pada awal kali masuk bulan Ramadan? Maka di sini ada perdebatan, ada perselisihan di antara para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan cukup sekali saja, sebagian lagi mengatakan harus diniatkan pada setiap malam. Dan wallahu taala alam, yang lebih kuat adalah meniatkan
pada setiap malamnya. Ya, tidak cukup dengan satu niat saja untuk berpuasa 30 hari, tetapi juga kita harus meniatkan pada setiap malamnya. Karena ibadah itu ada yang ibadah memiliki bagian-bagian, ada ibadah yang tidak memiliki bagian-bagian. Ibadah memiliki bagian-bagian seperti misalnya Ramadan. Ramadan ini ada tanggal 1 sampai tanggal 30. Kemudian ada juga misalnya tawaf, ya, ada 7 putaran atau sa'i misalnya, ya. Maka ini bagian-bagian, ya, ibadah yang memiliki bagian-bagian. Uh, oleh karena itu, kalau misalnya ibadah tersebut, ya, sah untuk di awalnya itu tidak ada kaitan dengan sah yang di akhirnya, maka ini harus diniatkan pada setiap bagiannya. Misalnya puasa Ramadan, ya, kalau kita sudah sah di tanggal 1, maka tanggal 1 tersebut tidak ada kaitan dengan di tanggal 30. Ya, maka kalau seperti ini, maka setiap harinya kita wajib meniatkan puasa tersebut. Ya. Tetapi kalau dia sudah include, misalnya tawaf, ya, putaran pertama sah atau tidaknya itu berkaitan dengan putaran yang ketujuh. Maka kalau include seperti ini, maka cukup dengan niat sekali. Ya. Sebelum tawaf kita niat, kita mau tawaf 7 putaran, maka tidak perlu di putaran kedua kita tawaf niatkan lagi, putaran ketiga niatkan lagi, tidak perlu. Karena ini ibadah yang memiliki bagian, tetapi ini include. Yang mana atau kesahan, ya, putaran pertama tidak ada kaitan dengan, maaf, ada berkaitan dengan putaran yang ketujuh. Kalau yang pertama tidak sah, maka yang ketujuh tidak sah. Ya, maka berbeda dengan Ramadan. Kalau hari pertama sah puasanya, maka tidak ada kaitan dengan hari ke-30. Maka ini kaidah, ya, di dalam masalah fikih, bahwasannya para ulama menyatakan kalau hari pertamanya itu atau bagian pertamanya itu sah, tidak ada kaitan dengan bagian yang lainnya, maka ini perlu diniatkan pada setiap bagiannya. Nah, seperti Ramadan, maka perlu kita niatkan di hari pertama, hari kedua sampai ke hari 30. Setelah itu kemudian kita setelah itu kita melaksanakan sholat taraweh, ya, atau sholat isya, kemudian setelah itu sholat taraweh. Dan sholat taraweh ini dinamakan sholat taraweh karena dahulu para salafus saleh melaksanakannya, ya, bacaannya cukup panjang. Bacaannya panjang, kemudian setelah 2 rakaat mereka istirahat. Kemudian sholat lagi panjang, kemudian istirahat. Maka dinamakan sholat taraweh. Ya, karena banyak istirahatnya. Makanya ini nama belum ada di zaman Nabi SAW, ya, baru belakangan atau baru di zaman kalau tidak salah di zaman tabi'in, itu baru dimunculkan, atau tabi'ut tabi'in, karena ini istilah tarawih baru ada di zaman tersebut. Dengan istilah tarawih, ya, maksudnya adalah banyak istirahat. Adapun hukum sholat tarawih, maka sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, ya, orang yang mau sholat akan mendapatkan pahala yang luar biasa, tapi yang tidak, maka tidak akan mendapatkan dosa, tetapi dia rugi kalau tidak sholat tarawih. Karena Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Adapun bilangannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang lebih tepat adalah tidak ada batas bilangan salat tarawih, ya. Ketika seorang mau melaksanakan 13 atau 11 atau 23 atau bahkan sebagian Malikiyah 36, maka silakan, tidak masalah. Silakan, tidak masalah. Ya, jangan sampai permasalahkan dalam masalah rakaat. Yang penting adalah kualitasnya. Yang penting adalah kualitas. Kalau kita mau ke masjid yang 13 rakaat dan kita merasa khusyuk di sana, kita merasa lebih tenang, lebih santai, lebih menikmati, lebih khusyuk, maka itu lebih baik daripada yang banyak rakaatnya tetapi ternyata ngebut, ya, salatnya ngebut, ya. Maka yang penting kualitas ibadahnya, kualitas salat tarawihnya, itu yang kita cari, ya, kekhusyuan kita dalam melaksanakan salat tarawih, itulah yang kita cari. Adapun bilangannya, maka tadi yang lebih tepat adalah tidak ada batasannya. Tetapi yang Nabi sering lakukan adalah
11 rakaat ya, atau 13 rakaat bersama witir, sebagaimana Abu Salamah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kana salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana salat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah baik itu di Ramadan atau di luar Ramadan menambah bilangan lebih daripada 11 rakaat. Ya. Maka ini yang sering Nabi lakukan. Adapun kalau misalnya seorang mau lebih daripada itu, maka kata para ulama tidak mengapa. Ya, bahkan Malikiyah sampai 36 rakaat. Nah, itu boleh, silakan. Kemudian ada permasalahan salat tarawih bersama imam, dan ini keutamaan sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, sampai salam, maka dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Ya, maka kalau kita misalnya niatnya mau salat tarawih 11 rakaat, maka ikut masjid yang melaksanakan 11 rakaat. Jangan yang kemudian kita ambil 23 dan setelah 11 rakaat kita pulang. Ya, itu tidak sama imam, berarti tidak selesai bersama imam. Maka ini sangat disayangkan. Kalau kita mau 23, maka silakan cari masjid yang 23 selagi di sana di dalamnya kita merasa khusyuk dan juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalam agama kita. Ya, bahkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun dilaksanakan 23. Kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka dilaksanakan 23 rakaat. Ya. Baik, kemudian apakah perempuan boleh melaksanakan tarawih di masjid bersama jamaah kaum muslimin? Maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tetapi yang lebih afdal mereka di rumah. Tapi tidak masalah kalau mereka seandainya sholat ke masjid, tarawih di masjid. Kalau seandainya itu lebih nyaman bagi mereka, lebih khusyuk bagi mereka, dan sholat tarawih di masjid membuat iman mereka semakin meningkat, membuat semangat mereka semakin bertambah, maka kata Nabi SAW, "La tamna'u ima'akum masajidallah." Jangan sampai kalian menghalangi wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Silakan pergi ke masjid. Ya, kalau memang itu dirasa lebih khusyuk, dirasa lebih semangat daripada sholat di rumah, maka boleh wanita berjamaah ya tarawihnya. Dan kalaupun wanita membuat jamaah sendiri, misalnya di rumah, dan undang wanita-wanita yang lain, undang tetangga-tetangga ya, selagi sesama wanita, maka boleh mereka melaksanakan tarawih berjamaah di rumah sama wanita. Dan boleh seorang wanita mengimami para wanita yang lain dengan syarat tidak ada laki-laki di sana yang mendengarnya. Ya, boleh imam perempuan selagi jamaahnya semuanya perempuan dan tidak ada laki-laki yang ajnabi yang mendengarnya atau melihatnya. Nah, maka silakan. Ya, yang penting kita menghidupkan malam-malam, yaitu malam-malam Ramadan dengan tarawih, dengan baca Al-Quran, dan dengan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian setelah itu, setelah dia berniat, ya batasnya dari mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar, dia melaksanakan tarawih, kemudian dia mengisi malam dengan ibadah kepada Allah, dengan baca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, ya, kemudian dengan misalnya kajian atau yang lainnya. Intinya dia menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bangun di malam hari misalnya untuk melaksanakan sholat tahajud, maka boleh. Ya, maka boleh dia melaksanakan sholat tahajud. Dan semua sholat ini, ya, maka dinamakan qiyamul lail. Ya, mau tarawih, tahajud, witir, semua dinamakan qiyamul lail. Maka boleh seseorang ketika bangun di malam hari, kemudian melaksanakan sholat tahajud, hukumnya boleh. Tetapi kalau sudah witir di malam yang tadi, yang sebelumnya, maka tidak ada witir lagi di tahajud tersebut, ya. Karena kata Nabi SAW, la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka boleh dia melaksanakan tahajud, tetapi tidak witir kembali. Kemudian setelah dia melaksanakan sholat witir, sholat tahajud, maka dia kembali mengisi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan berzikir kepada Allah, ya, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil ashari hum yastaghfirun.
dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah seseorang itu melaksanakan tahajudnya dan dengan segala macam ibadahnya, maka kemudian dia melaksanakan tentunya sahur ya, melaksanakan sahur. Maka ini sunnah muakkadah ya, hukumnya sunnah muakkadah. Kita dianjurkan untuk bersahur ya. Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sahur ini selain kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahur juga memberikan kepada kita eh, kemudahan untuk menjalani hari-hari kita, yang mana kalau kita sahur, kita makan, tentu pastinya kita akan lebih bertenaga untuk menjalani hari-hari kita. Ya ini. Maka ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahur juga merupakan pembeda di antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur." Perbedaan puasa kami kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab adalah di makan sahurnya. Maka kalau bisa usahakan sahur meskipun beberapa teguk air atau beberapa kurma misalnya, maka ini disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunahkan juga kita mengakhirkan sahur, sebagaimana datang sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu itu menceritakan kepada Anas. Zaid bin Thabit menceritakan kepada Anas radhiyallahu taala anhum, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bangun untuk melaksanakan salat. Maka Anas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam bainahuma?" Berapa jarak antara sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat fajar? Maka kata Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayah. Ya, jarak antara sahur Nabi dengan salat fajar atau salat subuh itu sekitar dibacakan 50 ayat. Ya, ini kalau kita perkirakan maka sekitar setengah jam. Ya, sekitar setengah jam antara sahur Nabi SAW dengan azan subuh. Ya, maka ini perlu kita mengakhirkan sahur. Dan ini sunnah Nabi SAW. Dan dari hadis ini juga kita tahu bahwasannya kita disunahkan untuk sahur bersama. Ya. Jadi selain ada bukber, kita juga ada sahber, gitu, sahur bersama. Ini sunnah Nabi SAW. Karena dikisahkan oleh Zaid bin Thabit bahwasanya Nabi SAW itu sahur bersama para sahabatnya. Maka ini juga merupakan sunnah Nabi, kita melaksanakan sahur berjamaah. Ya, kalau tidak dengan teman maka dengan keluarga tentunya. Ya, ini pasti lebih diharapkan lagi. Ya, bersahur bersama keluarga, bangunkan istri, bangunkan anak, kemudian sahur bersama. Jangan kemudian masing-masing ayah makan duluan, kemudian ibu belakangan, anak-anak baru dibangunkan, tidak ya. Tapi kita bangunkan semuanya, kemudian kita bareng-bareng makan sahur. Dan itulah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga salah satu mungkin kebiasaan yang belum ada di kita, yaitu sahur bersama. Ya. Karena di kita kebanyakannya adalah buka bersama. Ya. Maka seandainya kita adakan sahur bersama dan kita hidupkan sunnah ini, maka Masya Allah, ini menjadi pahala yang sangat luar biasa. Ya. Misalnya sebuah masjid, sebuah yayasan, atau sebuah pengurus suatu lembaga mengadakan sahur bersama. Gitu. Jadi ketika ada musafir yang lewat, silakan boleh ikut sahur bersama. Maka ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di kita mungkin belum terbiasa. Baik. Setelah kita melaksanakan sahur, maka di sana ada sahur yang disunahkan oleh Nabi SAW itu dengan kurma. Ya, sebagaimana datang dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Ya, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ya. Ya, makan kita 1 butir, 2 butir, 3 butir nggak masalah. Setelah itu baru kita makan nasi. Kita makan sop, kita makan nasi padang, kita makan nasi goreng, kita makan gulai, seterusnya.
maka silahkan. Tapi kalau bisa kita usahakan kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun satu butir kurma, meskipun 3 butir tidak masalah. Tapi kita usahakan kita mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini sahur, sunnahnya diakhirkan, kemudian sunnah juga berjamaah, ya. Kemudian kalau bisa bersama keluarga bareng-bareng, tidak masing-masing. Kemudian disunahkan kita makan kurma, walaupun sedikit, ya, 1 butir, 2 butir, 3 butir, silakan. Setelah itu kita mau makan nasi, mau makan apapun, silakan, bebas. Kemudian setelah itu, ya, setelah sahur selesai, maka kita disunahkan untuk memperbanyak beristighfar dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga disunahkan untuk memperbanyak doa di waktu-waktu tersebut, karena waktu tersebut adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir." Dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yad'uni fastajib lah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Barang siapa yang memohon kepadaku, aku akan ijabah. Dan barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Maka di waktu tersebut kita disunahkan memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu tersebut doa lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umum, ya, waktu Ramadan atau waktu selama kita di bulan Ramadan itu secara umum doa mustajab. Doa itu mustajab. Tetapi di waktu sepertiga malam itu, maka lebih diharapkan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan waktu tersebut, ya. Gunakan dengan istighfar kepada Allah. Kalaupun berbicara maka sewajarnya, tapi lebih banyak kita isi untuk istighfar, baca Quran, doa kepada Allah. Kemudian setelah itu ketika sebelum masuk waktu azan, maka biasanya di sana ada imsak, ya. 10 menit sebelum azan biasanya di kita ada imsak. Dan imsak ini perlu kita luruskan bahwasannya imsak bukanlah batas akhir kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima, bukan. Tetapi imsak itu adalah pengumuman atau tanbih, ya, peringatan untuk kita segera melaksanakan sahur, karena 10 menit lagi akan azan subuh. Dan kalau sudah azan subuh tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maka ini peringatan, ya, bukan batas akhir kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maka silakan kalau dikabarkan imsak 10 menit lagi sebelum azan, kita masih boleh makan, kita masih boleh minum. Tetapi kalau sudah azan, maka tidak boleh. Ya, ini peringatan bahwasannya 10 menit lagi akan azan. Maka kita siap-siap, jangan sampai nanti kita terlambat, kemudian kita makan di waktu orang sudah azan. Itu tidak boleh. Nah, baik. Kemudian, kalau seandainya sudah azan, tetapi ternyata kita masih makan, dan ternyata di tangan kita masih ada minum, maka bagaimana hukumnya? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, selesaikan makan yang ada di mulut dan yang sudah dipegang di dalam dipegang tangannya, yaitu air, maka silakan boleh diminum. Tetapi yang masih di piring atau yang masih di meja tidak boleh dimakan lagi, ya. Sebatas apa yang di mulut dan sebatas apa yang dipegang, maka boleh dimakan kalau sudah azan. Tetapi ini pendapatnya lemah. Wallahu ta'ala, pendapatnya lemah. Dan pendapat yang lebih kuat adalah kalau sudah azan, maka apapun yang ada di mulut kita selagi belum masuk ke tenggorokan kita tidak boleh kita lanjutkan, ya. Tidak boleh kita lanjutkan. Apalagi yang di tangan, maka tidak boleh kita lanjutkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Karena di sana ada hadis Nabi SAW, ya, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi aw wal ina'u fi yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar azan sementara bejana masih berada di tangan kalian, maka jangan ditaruh bejana tersebut
sampai kalian menyelesaikan hajat kalian, yaitu sampai kalian minum. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai oleh pendapat yang pertama tadi, yang membolehkan kalau masih ada makanan di mulut dan masih dipegang minuman, maka boleh kita lanjutkan. Sebatas itu saja. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan ini hadis umum, tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan atau dengan puasa. Artinya, ketika kita sedang makan, sedang minum, kemudian kita mendengar azan, maka yang kita lakukan adalah selesaikan makan dulu, baru kemudian kita berangkat sholat, ya, berangkat menuju sholat. Dan itu merupakan arahan dari Nabi SAW. Apabila sudah dihidangkan makanan, maka jangan buru-buru pergi ke masjid untuk sholat, tapi selesaikan dulu makannya, selesaikan hajatnya, baru kemudian kita pergi. Ini sebagian tafsir di kalangan para ulama. Sebagian ulama lagi menafsirkan hadis ini dengan bahwasannya dimaksud dengan azan di situ adalah azan pertama, yaitu azannya Bilal, ya, azannya Bilal. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Bilalan yu'adzin fi lail, atau yu'adzin bil lail. Sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam. Fakulu washrabu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mendengar azan Bilal, maka silahkan kalian masih boleh makan, masih boleh minum. Hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum. Sampai kemudian azannya ibnu Ummi Maktum, itu azan yang kedua. Ini azan al-fajr as-sadiq. Maka tidak boleh lagi kemudian kita makan dan minum, ya. Intinya ini perdebatan di kalangan ulama, apakah boleh kita melanjutkan makan atau tidak. Tapi yang lebih tepat, yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah pendapat yang kedua, yang tidak boleh kita lanjutkan. Ya sudah, kalau kita terlambat bangun itu adalah resiko, ya. Ini pelajaran, semoga di hari yang kedua atau yang berikutnya tidak lagi telat, maka tidak boleh dilanjutkan. Nah, baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia selesai sahur, ya, menunggu azan subuh, maka tentu kemudian setelah itu dia siap-siap melaksanakan sholat subuh. Baik, kalau ada kasus misalnya dia junub di malam hari, kemudian dia bangun ternyata tinggal 10 menit lagi azan subuh. Maka pertanyaannya, apakah dia mendahulukan mandi atau dia mendahulukan sahur? Karena 10 menit lagi akan azan. Maka yang benar jawabannya adalah dia mendahulukan makan sahur. Ya. Karena waktu sahur tinggal 10 menit lagi. Sedangkan waktu dia mandi dari junub tersebut, itu waktunya lebih luas. Ya, boleh setelah azan subuh. Ya. Ingat bahwasannya suci dari junub atau bersih dari junub atau mandi dari junub itu bukan syarat sahnya puasa, tetapi syarat sahnya sholat. Jadi kalaupun dia misalnya sudah waktu azan dan dia masih dalam kondisi junub, maka puasanya tetap sah. Puasa tetap sah. Ya, kalau dia junub sebelum waktu subuh atau misalnya di malam hari, kemudian dia masuk waktu subuh masih dalam kondisi junub, maka puasanya tetap sah. Tetap sah. Tetapi kalau dia mau sholat, maka dia wajib mandi. Karena di antara syaratnya adalah dia harus bersuci. Ya, ini syarat sahnya sholat, maka dia harus bersuci. Baik. Maka kalau dia misalnya dalam kondisi bangun 10 menit lagi sebelum azan, maka dia dahulukan sahur. Ya, mandinya setelah itu. Maka boleh. Ya. Karena Nabi SAW juga pernah dahulu mendapati waktu subuh dalam kondisi junub. Sebagaimana Nabi SAW dikisahkan, kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Nabi SAW itu masuk waktu fajar dalam kondisi junub karena berhubungan dengan keluarganya. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian setelah Nabi SAW mandi dan Nabi SAW melaksanakan puasa. Jadi di sini boleh kalau kita misalnya junub dalam kondisi junub masuk waktu subuh, itu tetap puasanya sah, ya. Tetap puasanya sah. Baik. Kemudian setelah kita masuk waktu subuh, kemudian kita berwudu, ya, maka berwudu seperti biasa, tetapi di sana ada hukum tentang masalah istinsyaq. Kata Nabi SAW, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Bermubalaghahlah, berlebih-lebihanlah, ya, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Masukkan air ke dalam hidung, ya. Kemudian dikeluarkan lagi, itu istinthar. Maka di sini Nabi SAW memberitakan kita untuk bersungguh-sungguh, untuk bermubalaghah, ya, berlebih-lebihan dalam melaksanakan istinsyaq. Illa an takuna sha'iman, kecuali dalam kondisi
puasa. Maka sudah sekedarnya saja masukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi. Jangan sampai nanti ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, maka itu bisa membatalkan puasa ya. Ya, dia berwudu, kemudian dia siap-siap melaksanakan sholat ya. Berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu dia sholat subuh seperti biasa. Kemudian setelah subuh dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, kemudian memperbanyak baca Al-Qur'an. Kemudian dia mungkin ada sebagian yang bekerja ya, dan para istri misalnya mengurus rumah tangga, bersih-bersih rumah, maka silakan aktivitas seperti biasa. Ya, hanya saja ketika mandi, maka di sana ada terkait gosok gigi ya. Ketika mandi, maka sepakat para ulama hukumnya boleh. Mandi dalam kondisi puasa, hukumnya boleh selagi dia bisa menjaga bahwa air tersebut tidak diminum. Kemudian ada masalah menggosok gigi. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama, apa namanya? Kalau menggosok gigi dengan odol ya. Tapi kalau menggosok gigi dengan tidak dengan odol atau dengan bersiwak, maka hukumnya boleh. Adapun dengan odol, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh atau makruh karena dia dikhawatirkan bisa masuk ke dalam tenggorokan. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah tetap dibolehkan, hukumnya mubah selagi dia bisa menjaga bahwasannya odol tersebut tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ya boleh. Silakan kemudian mandi, kemudian menggosok gigi dengan odol pun boleh selagi tidak berlebihan dan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ya, bisa menjaga, bisa memastikan bahwasannya tidak masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian misalnya seorang suami bekerja, silakan ya. Seorang istri mengurus rumah tangga ya, atau misalnya anak sekolah, silakan. Ini kegiatan seperti biasa di pagi hari, maka tidak ada hukum khusus atau fikih yang khusus spesifik terkait puasa. Maka silakan boleh masing-masing melaksanakan aktivitasnya. Hanya saja di dalam aktivitas tersebut maka kita perhatikan terkait ibadah kita, kemudian terkait sedekah kita ya. Maka kita disunahkan perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, membantu orang ya, murah senyum, dermawan, kemudian kalau bisa salat duha dan yang lainnya. Maka ini semua adalah ibadah-ibadah yang kita laksanakan di pagi hari menjelang siang di bulan Ramadan. Adapun bersedekah maka ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, bahwasanya kita dianjurkan berbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nasi, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Ya. Jadi Nabi adalah orang yang paling dermawan. Dan kalau masuk bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah. Ketika datang kepadanya Jibril dan Jibril datang kepadanya pada setiap malam. Fayudarisuhul Quran. Maka saling mempelajari Al-Quran di antara mereka. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan terhadap kebaikan dibanding angin yang berhembus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang paling dermawan, dan kalau masuk bulan Ramadan lebih dermawannya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan oleh Ibnu Abbas lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Sangat dermawan sekali. Maka ini juga perlu kita perhatikan terkait ibadah sedekah atau infak. Maka usahakan ya di bulan Ramadan ini selama 30 hari full kita sisihkan uang kita untuk kita targetkan ini sedekah ya, meskipun tidak banyak, 10.000, kalau nggak bisa 5.000, kalau nggak bisa 1.000 saja, sisihkan setiap hari kita keluarkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang diperhatikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah yang diperhatikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sisihkan sisihkan uang kita meskipun sedikit untuk bersedekah di bulan tersebut ya. Subhanallah, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang-orang pada berbondong-bondong ya bersedekah, berbondong-bondong memberikan iftar kepada jamaah kaum muslimin. Bahkan mereka sampai bingung, ini siapa lagi yang mau nerima iftar saya gitu, karena saking banyaknya orang
yang memberikan iftar. Ya, mereka mencari orang yang mau nerima iftar aja susah. Ya. Kalau di kita mungkin kita mencari iftar gitu. Baik, kita mencari iftar, kita berburu iftar karena uh, tidak sebanyak yang ada di kota suci tersebut. Baik, intinya adalah kita usahakan ada sedekah harian meskipun tidak banyak, tetapi kita rutinkan ya, karena ini berefek kepada kita dan ini melatih diri kita untuk uh, apa namanya hidup bersama, melatih kita peduli terhadap sekitar kita ya. Boleh jadi di tetangga kita ada orang yang tidak mampu, boleh jadi di jalan ada orang yang tidak mampu, maka kita berikan harta kita kepada mereka. Dan kalau kita mau sedekah ketika iftar maka boleh juga ya, boleh juga. Baik, intinya kita memperbanyak sedekah, memperbanyak juga kemudian baca Al-Quran, dan kalau bisa ditargetkan, baca Al-Quran ditargetkan, sedekah ditargetkan, ya, misalnya sedekah dalam sebulan ini berapa yang kita keluarkan, maka dibagi menjadi 30 hari, berapa yang kita keluarkan dalam sehari. Demikian pula Al-Quran, kita baca Al-Quran targetkan, misalnya khatam 2 kali, khatam 3 kali, atau khatam sekali, ya, maka ditargetkan. Kalau khatam sekali berarti sehari kita membaca 1 juz. Nah, bagaimana kita caranya untuk membagi-bagi 1 juz tersebut dalam sehari? Ya, ini perlu kita targetkan. Kenapa? Supaya nanti ketika masuk Ramadan kita tidak bingung, tidak bingung. Ya, mau berapa yang kita baca nggak tahu, ya berapa yang kita keluarkan infak tidak tahu. Maka ini perlu kita targetkan sebelum masuk bulan Ramadan. Oh, saya mau khatam 2 kali, saya mau khatam 3 kali, silahkan. Ya, yang penting ada target. Yang penting ada target dalam baca Al-Quran. Karena Al-Quran dan puasa ini, ma'asyiral muslimin, akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Ya, Al-Quran memberikan syafaat kepada kita, dan juga puasa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamah. Al-Quran dan puasa itu memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa nanti akan berkata pada hari kiamat, Ay Rabb, wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'am wa syahwah. Aku menghalangi hambamu ini ya Allah, ya, dari makan dan dari syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada orang tersebut. Jadi puasa akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Demikian pula Al-Quran. Al-Quran akan mengatakan, mana'tuhu naum bil-lail. Ya Allah, aku halangi dia dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayushafa'ani, maka kemudian puasa dan Al-Quran itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ya targetkan kita selesai khatam berapa kali, targetkan baca Al-Quran, targetkan sedekah. Ya, ini supaya kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian selain kita memperbanyak amal soleh, ya diantaranya sedekah, diantaranya baca Al-Quran, berzikir, membantu orang, senyum, dan yang lainnya, maka kita perlu juga meninggalkan hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah kita, atau bahkan merusak pahala, bahkan membatalkan puasanya. Ya, ada yang membatalkan puasa, ada yang merusak amalan atau pahala dari puasa tersebut. Maka kita menjaga kedua hal ini, menjaga pembatal puasa dan menjaga pembatal pahala puasa. Ya, maka di antara hal yang membatalkan puasa sangat banyak. Ya, maka di sana ada di antaranya makan minum pastinya, jima, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian ada yang diperdebatkan oleh para ulama juga adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh kita, misalnya hidung, telinga, ya, kemudian dubur dan kubul, maka ini dibersihkan apakah bisa membatalkan puasa atau tidak. Kemudian merokok, ya, kemudian ada pingsan seharian penuh, gitu ya. Kemudian murtad, kemudian melakukan onani dan yang lainnya, maka ini merupakan pembatal-pembatal puasa. Tetapi yang sering terjadi adalah makan, minum, dan juga perhubungan badan. Maka ketika seseorang ini yang terjadi adalah makan, minum, dan juga membatalkan puasa dengan sengaja, maka dia telah melaksanakan atau dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Ya. Ketika seseorang melaksanakan
puasa, kemudian dia sengaja batalkan tanpa ada udzur syar'i, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Dan kalau dia membatalkannya karena makan dan minum dan yang lainnya, maka dia harus mengganti di bulan yang lain atau di hari yang lain. Kalau dia membatalkan puasanya karena jima, karena berhubungan, maka dia wajib mengqadha di hari yang lain dan dia wajib membayar kafarah. Wajib membayar kafarah, ya, yaitu berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Baik. Ini kalau sengaja, ya, kalau sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Kalau misalnya dia lupa makan, minum, atau bahkan berhubungan dia lupa, maka kalau lupa tidak mengapa. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaim, fa akala wa syariba, falyutimma shaumahu, fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang lupa dan dia sedang berpuasa, kemudian dia minum, makan, ya, maka sempurnakanlah puasanya. Sempurnakan puasanya, tidak batal puasanya karena dia lupa. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia makan dan juga memberikan dia minum. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Ya, kalau dia puasa lupa, biasanya hari-hari pertama itu banyak yang lupa. Hari pertama banyak yang lupa. Maka kalau dia lupa, hukumnya tidak batal dan dia lanjutkan puasanya. Ya. Tapi selagi dia ingat, maka di saat itu juga dia stop. Misalnya dia lagi makan dan di tengah-tengah makan dia ingat, maka jangan dihabiskan satu piring itu. Ya, ditinggalkan semua langsung. Ya, bahkan yang di mulut dikeluarkan. Yang sudah di mulut, yang sudah dikunyah ini dikeluarkan. Karena dia ingat di saat itu, dan kalau dia sudah ingat maka tidak boleh dilanjutkan makannya. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya ada orang yang lupa makan, minum, kemudian kita lihat mereka ya sedang makan, sedang minum, atau misalnya lihat seseorang yang lagi makan, maka tugas kita adalah mengingatkan. Tugas kita adalah mengingatkan. Misalnya, ya akhi antum nggak puasa gitu kan. Ya, kalau dia lupa misalnya, astagfirullah, maka ditinggalkan. Ya, maka ditinggalkan. Karena itu kemungkaran ya. Karena itu kemungkaran, maka tugas kita adalah mengingatkan. Walaupun dia tidak berdosa, tapi kita yang melihat, maka punya kewajiban untuk mengingatkan. Baik, kemudian kita juga menjauhi hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Di antaranya adalah ghibah, namimah, berdusta, kata-kata yang kotor, atau misalnya mengganggu saudaranya, atau yang lainnya ya. Maka ini hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Ya, bukan berarti pahala puasa kita batal, tidak, tapi ini merusak pahala puasa kita. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Dan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum," dan apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Kata Nabi SAW, apabila kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor, jangan berteriak-teriak yang tidak jelas. Kemudian apabila ada seorang yang mencaci makinya atau mengajak dia berkelahi, maka katakan kepadanya, aku sedang berpuasa. Falyaqul inni imru'un shaim. Ya, katakan kepadanya bahwasanya aku sedang berpuasa. Artinya betul-betul kita menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Bahkan seandainya kita dicaci maki, kita diajak berkelahi, maka kita diperintahkan untuk menahan diri dan katakan kepada orang itu bahwasanya kita sedang berpuasa. Nah, ini melatih diri kita dalam kesabaran. Ya, melatih diri kita dalam kesabaran. Baik. Kemudian banyak hal-hal yang lain yang kita perlu jaga dalam puasa kita. Di antaranya adalah kata-kata kotor, kemudian dusta, ya, ghibah, namimah, mencaci dan yang lainnya, maka ini bisa mengurangi ya pahala kita. Baik. Kemudian di sana ada hukum kapan seseorang itu boleh berbuka ya, boleh berbuka.
maka di sana ada kondisi yang bisa seseorang itu berbuka atau dibolehkan berbuka, seperti misalnya safar, ya, safar maka boleh seseorang berbuka, atau misalnya sakit, ya, sakit yang dikhawatirkan membahayakannya. Kalau sakit misalnya pusing karena banyak tugas kerjaan, pusing karena banyak tugas di sekolah, tugas di kuliah, maka ini tidak dianggap sakit yang diberikan uzur dalam syariat kita. Tapi sakit yang memberikan bahaya kepada tubuh kita, maka itulah yang diberikan rukhsah kita untuk berbuka. Maka kalau ada sakit yang membahayakan tubuh kita, maka boleh kita berbuka dan kita wajib mengganti di hari yang lain. Kemudian di antara juga ada kondisi wanita hamil dan juga wanita menyusui, maka dia boleh berbuka. Ya, kalau dia hamil dan menyusui, khawatir karena janinnya, maka dia boleh berbuka dan dia wajib membayar fidyah dan juga qadha. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri, ya datang ke dokter, ini insya Allah bayinya aman Bu ya, bayinya aman. Nah, cuman si ibu ini nggak kuat, ibu ini merasa capek, merasa keberatan dan yang lainnya, maka dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka karena ini rukhsah dari syariat kita. Dia boleh berbuka, tetapi dia membayar qadha saja. Ya, dia membayar qadha atau dia melaksanakan qadha, tidak bayar fidyah. Ya. Jadi kalau dia berbuka karena janinnya, khawatir janinnya, maka dia wajib fidyah dan juga wajib qadha. Tapi kalau dia khawatir atas dirinya sendiri, maka dia wajib qadha dan tidak boleh bayar fidyah. Nah, karena dalam masalah uzur ini ada dua ya. Ada uzur yang permanen dan ada uzur yang sementara. Uzur yang permanen ini misalnya kayak tua, misalnya sakit yang tidak diharapkan kesembuhan atau sangat sedikit sekali kemungkinan akan sembuh, maka uzur yang seperti ini al-a'dzar ad-daimah namanya, maka ini dia hanya wajib membayar fidyah saja ya. Jangan kemudian kita ya karena orang sudah tua nggak mungkin muda lagi, maka tidak akan mungkin dia mampu untuk mengqadha yang sudah dilewatkan, maka dia wajib membayar fidyah ya sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Diberikan kepada fakir miskin ya. Kalau lebih mudahnya lagi adalah kita berikan nasi bungkus berserta lauknya, maka kita berikan sebanyak jumlah hari yang kita tinggalkan. Nah, itu lebih mudah. Nah, kemudian setelah itu dia qailulah ya di siang hari, maka dia qailulah. Nah, kalau qailulah ini maka tetap dianjurkan walaupun di bulan Ramadan, dan ini juga usahakan kita ada waktu sedikit untuk istirahat di siang hari, karena kita menjalankan hari-hari Ramadan dengan tanpa makan, tanpa minum, maka tentu kita butuh istirahat, tubuh kita butuh istirahat. Kata Nabi SAW, qilu fa inna syayatina la taqilu. Ya, tidurlah kalian di siang hari sebentar, karena sesungguhnya syaitan tidak tidur siang. Syaitan tidak tidur siang. Maka boleh kita mengambil waktu sedikit tidur siang, ya untuk kemudian kembali fit lagi, segar lagi dalam menjalani hari-hari di saat Ramadan. Baik, kemudian dia tidur, dia bangun, ya menjelang asar misalnya atau sebelum asar, maka dia kemudian melaksanakan sholat asar seperti biasa, tidak ada di sana aktivitas khusus di dalam Ramadan, ya maka dia boleh melakukan apapun selagi dalam ranah yang diperbolehkan, ya maka disilakan. Ya, mau dia kerjakan tugas di sekolahnya, mau dia kerjakan pekerjaan di kantornya dan yang lainnya, maka silakan. Dan tidurnya orang puasa itu sebagaimana orang katakan adalah ibadah. Itu keliru ya. Maksudnya bukan tidurnya itu ibadah, tetapi karena dia sedang puasa itu makanya tidurnya dia dianggap ibadah. Jadi bukan karena tidurnya itu puasa, tidurnya itu ibadah, tapi karena dia tidur dalam kondisi puasa, maka pahala dia terus berjalan ya, pahala dia terus berjalan. Dia walaupun dia tidur, maka pahala puasanya tetap berjalan. Itu maksudnya ya, bukan berarti tidur terus kemudian tidak ngapa-ngapain, kemudian berdalil dengan hadis yang dhaif bahwasanya tidurnya orang puasa adalah ibadah, bahkan mungkar ya hadisnya. Baik, kemudian setelah itu masuk waktu asar, dia sholat, kemudian menjelang maghrib, maka siap-siap dia berbuka, ya siap-siap dia buka. Maka
sebelum berbuka ini, maka kita dianjurkan untuk berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita fokus kepada makanan-makanan terus, tapi akhirnya kita terlewat dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta apapun itu, karena al-aslu fi al-du'a al-ibahah, ya. Eh, pada asalnya dalam doa itu bebas. Mau kita pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Minang yang lain, maka boleh. Masing-masing kita meminta sesuai hajat kita. Maka berbeda dengan azkar. Kalau azkar, ya, maka sifatnya tauqif, ya, bersandar pada dalil, dan lafalnya, ya, bersandar pada dalil. Kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada orang yang doa tidak ditolak. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir. Ya, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka manfaatkan waktu menjelang berbuka, ya. Biasanya asar ini ada kajian atau ada yang lain misalnya, atau sesekali misalnya cari iftar keluar bersama keluarga, tidak masalah. Ya, cari iftar, niatkan untuk menyenangkan keluarga kita, untuk menyenangkan anak-anak kita, maka keluar cari iftar tidak masalah. Kemudian pulang, siap-siap berbuka, maka jangan tinggalkan berdoa, ya. Ingatkan anak kita, ingatkan istri kita untuk berdoa sebelum berbuka, ya. Berdoa 10 menit misalnya, karena disitulah waktu-waktu yang mustajab, ya. Karena kata Nabi SAW, thalathatun da'watuhum la turad. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir, ya. 3 orang yang doanya tidak ditolak, di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah tentang doa di ayat-ayat tentang puasa. Di ayat tentang puasa. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga puasa semua. Kemudian di ayat yang keempat, kalau tidak salah ayat 186, itu tentang doa. Kemudian di ayat 187 tentang puasa lagi. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan juga dikabulkannya doa-doa seorang hamba, ya. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka aku dekat. Aku sangat dekat. Uji da'wat da'i, dan kau akan mengijabah doa seseorang yang berdoa. Maka kita, ya, sisihkan waktu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, setelah itu maka ada sunnah juga kita memberikan iftar kepada orang-orang, kepada kaum muslimin, kepada tetangga, berikan iftar apapun itu yang kita punya. Karena kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un, ya. Barang siapa yang beri makan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa yang akan berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun dari orang yang berpuasa. Maka ini juga sunnah Nabi SAW, kita memberikan iftar kepada kaum muslimin. Ya, tadi tentang sedekah, maka kalau bisa kita sisihkan uang kita, sebagian uang kita untuk memberikan iftar. Nah, baik, setelah itu setelah kita siap-siap, ya, kita membagi-bagi iftar berapapun yang kita punya. Dan dahulu para salafus saleh dikisahkan, ya, kata salafus saleh itu, la an ad'u asyrata aw la an ad'u nahu ahabbu ilayya min an u'tiqa asyratan min waladi Ismail. Kata para salafus saleh, ya, memanggil 10 orang dari sahabatku, ya, memanggil 10 orang dari sahabatku, kemudian aku berikan makan kepada mereka makanan yang mereka inginkan, lebih aku sukai daripada aku membebaskan 10 orang dari keturunan Ismail. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala memberi makan kepada orang lain. Maka usahakan kita, ya, tadi memberi iftar walaupun sedikit. Misalnya roti, kurma, ya. Atau misalnya di masjid ada iftar jama'i, ada iftar bersama, maka kita berikan kepada pengurus masjid untuk dibagikan kepada orang-orang yang berbuka di masjid tersebut, ya. Maka ini pahalanya luar biasa.
ya pahalanya seperti orang yang berpuasa. Baik, kemudian kita iftar ya. Iftar, maka di sana ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menyegerakan berbuka. Eh, ini berbeda dengan sahur ya. Kalau sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan, maka kalau iftar kita disunahkan untuk menyegerakan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya, manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, ini kebalikan daripada puasanya orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur ya. Makanya kalau kita sahur, jangan kita kemudian bangun jam 2, kita makan sahur jam 2. Bangun jam 1 makan sahur, itu bukan makan sahur ya. Maka makan sahur kita akhirkan, adapun iftar kita segerakan. Kemudian setelah itu kita mengucapkan bismillah. Sebelum kita buka, maka kita mengucapkan bismillah. Dan pastikan kalau waktunya sudah masuk waktu azan ya, sudah terbenam matahari, maka boleh kita kemudian berbuka. Ya. Kalau ada masjid yang terbiasa azan sebelum waktunya, maka perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita kemudian mengikuti azan tersebut. Karena ketika dia azan, itu pada hakikatnya belum masuk waktu maghrib. Maka di situ belum dibolehkan kita berbuka. Maka ya sudah, kita lihat waktu yang disebarkan oleh pemerintah misalnya atau dalam Google misalnya, yang terpercaya intinya, bahwasanya maghrib waktunya sekian, ya waktu subuh sekian, itu menjadi patokan kita untuk kita berbuka puasa atau kita dalam sahur ya, dalam sahur. Baik, intinya pastikan kalau azan itu sudah masuk waktu maghrib. Setelah dipastikan masuk waktu maghrib, maka kita boleh menyegerakan berbuka. Jangan diakhirkan, jangan ditunda-tunda ya, segera. Maka berbuka, kemudian mengucapkan bismillah. Maka di sana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuftir bi rutobat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan rutob, yaitu kurma basah. Maka ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berbuka dengan kurma basah. Fa'ilam takun rutobat fatamarat, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kalau tidak dengan kurma basah, maka dengan tamarat, yaitu kurma kering. Maka ini juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering ya. Fa'ilam takun tamarat hasamin hasawat mimma, kata sahabat ini, kalau tidak ada juga kurma kering, maka Nabi berbuka dengan beberapa teguk air ya. Maka dari hadis ini kemudian para ulama mengatakan kita disunahkan makan kurma ketika berbuka. Sebagian ulama tidak mengatakan bahwasannya yang dianjurkan adalah makan makanan yang manis, jadi tidak mesti kurma. Sebagaimana Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar mengatakan demikian, berpendapat demikian, bahwasannya yang menjadi illah adalah manisnya tersebut. Jadi karena zaman Nabi adanya kurma, maka Nabi berbuka dengan kurma, karena itulah yang manis. Tapi kalau kita misalnya sekarang di zaman kita ada sesuatu yang manis, ya, maka kita dahulukan makanan yang manis. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Dan ada pendapat sebagian ulama lain yang mengatakan bahwasannya yang disunahkan itu adalah kurma, bukan sesuatu yang manis, tapi kurmanya, ya. Maka kalau kita punya kurma yang basah, kita mulai dengan kurma basah. Kalau nggak punya kurma basah, maka dengan kurma kering. Maka kalau nggak punya kurma kering, maka memulai dengan air minum, air putih. Maka itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Taala alam, yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua. Ya, jadi bukan berarti kemudian ada sesuatu yang manis, kita mulai dengan yang manis. Ya, ada agar misalnya, atau ada es cendol misalnya, ada es cendol, ada air putih. Ya, maka kita dahulukan air putih. Ya, jadi pendapat yang lebih tepat adalah kita makan kurma, karena Nabi mencontohkan kurma. Ya, makan kurma, kalau tidak ada maka dengan air. Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah kita minum air, maka silakan kita mau makan gorengan, kita mau makan kolak, kita mau makan cendol, kita mau makan es teler dan lain-lain, maka silakan ya. Ini tidak ada larangannya selagi tidak berlebihan. Baik. Kemudian setelah dia minum air putih, maka di sana ada doa, ya, doanya dhahabadz dhama'u
wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, doanya telah hilang dahagaku dan telah basah eh, urat-uratku dan juga telah menetap pahalaku, ya. Maka ini doa setelah kita meminum air atau setelah kita berbuka, maka doanya demikian. Kalaupun misalnya ada doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, maka ini datang dalam sebuah riwayat oleh eh, para salafus saleh juga terkadang membaca doa tersebut. Tetapi ini bukanlah doa yang datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau dia mau berdoa pakai doa itu, maka silakan saja. Tapi jangan diyakini bahwasanya itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali lagi pada kaidahnya tadi bahwasanya al-aslu fid du'ai al-ibahah. Ya, pada asalnya dalam doa itu boleh. Kita bahkan doa pakai bahasa Indonesia pun boleh, ya. Kita berdoa Alhamdulillah, ya bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, makasih telah memberikan makanan ini semua, dan maka silakan ya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih mendekati sunnah adalah dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, ini doa yang datang nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu dia siap-siap melaksanakan sholat maghrib dan dia akan menjalani hari kedua kurang lebih sama seperti hari pertama, ya. Dia meniatkan dari malam hari, kemudian dia nanti malam taraweh, dan kalau dia bangun maka dia boleh tahajud lagi, dia sahur, dan seperti biasa maka diulang kembali. Demikian kurang lebih yang bisa Anda sampaikan terkait fikir ringkas seputar Ramadan, bagaimana kita menjalani hari-hari di bulan Ramadan, ya. Maka itu adalah dasar yang perlu kita ketahui terkait keseharian kita bersama bulan Ramadan. Maka perlu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menyiapkan diri, menyiapkan ilmu untuk menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu akan berbeda kualitas ibadahnya. Orang yang salat dan tahu bacaannya dengan orang yang salat tidak tahu bacaannya, maka akan berbeda kualitasnya, ya, antara dua orang tersebut. Orang yang baca Quran paham maknanya dengan orang yang baca Al-Quran tidak paham maknanya, maka akan berbeda kualitas ibadahnya. Demikian pula puasa, ya. Kita puasa tahu hukum-hukumnya, tahu fikihnya, maka berbeda dengan orang yang tidak mengetahui ilmunya. Maka oleh karena itu penting kita menyiapkan diri kita dengan ilmu sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, paling tidak dengan dasar-dasar yang perlu kita ketahui, bagaimana hukum kalau misalnya makan tidak sengaja begitu, atau misalnya ilmu yang lain, ada ibadah-ibadah khusus misalnya perlu kita ketahui, jangan sampai terlewat, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan buat kita semua, dan semoga apa yang kita ketahui, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini memberikan hasil dan memberikan semangat kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini, dan kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan tersebut. Ya, karena ya ikhwan, tidak ada yang tahu kita apakah kita sampai kepada Ramadan berikutnya atau tidak. Maka pesan dari ana adalah usahakan, ya, Ramadan kali ini adalah kita anggap sebagai Ramadan terbaik kita. Karena kalau kita sudah anggap ini Ramadan terakhir bagi kita, maka kita akan senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita, dan tahun depan kita tidak bertemu dengan Ramadan, maka pasti kita akan bersungguh-sungguh. Apalagi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, ya, yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, baik demikian fikir ringkas kita, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, maka mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.